Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mereview penggunaan alat elektrosimulator merek Wato tipe STZ3 yang terbaru. Ya. Jadi secara tampilan box seperti ini, di sisi depan, bawah, ada tulisannya okupansi terapi, accurate output. Jadi memang outputnya dia menghasilkan berapa hertz itu akurat ya, sesuai dengan layar LCD-nya. Ada 6 channel outputnya, ada 6 kabel. Oke. Baliknya, ya, ini tertera distributornya, Kemenkesnya, nomor registrasinya, kemudian juga ini tertulis produksi tahun 2022 bulan 5. Oke, kita langsung buka boxnya. Jadi ketika membeli alat ini yang harus kita cek pertama kelengkapannya ya. Jadi ada kotak aksesori box, kemudian ada alat elektrostimulatornya. Kita angkat apa aja isinya box ini dan seperti apa alat elektrosimulatornya. Kemudian ada 2 buku manual, yang satu fotokopian, yang satu berwarna. Ya, jadi yang satu berbahasa Inggris, yang satu berbahasa Indonesia. Oke, kita tutup dulu. Pertama kita lihat alat elektrosimulatornya. Jadi ada 2 gabus ya untuk pelindung peredam getaran supaya tidak rusak ketika kita pengiriman. Kemudian juga alat stimulatornya dibungkus dengan plastik bening. Jadi secara tampilan seperti ini alatnya. Jadi sangat ringan ya, ada layar digitalnya, display. Jadi semuanya kayak menunjukkan jenis gelombangnya, frekuensinya, timernya, dia mau menghasilkan stimulasi selama berapa menit, itu ditampilkan di layar digital ini. Dan pengaturannya kita hanya perlu mengatur di tombol yang sisi kanan atas ini. Ini bisa diputar ke kanan dan ke kiri dan juga bisa ditekan. Oke, kemudian ada untuk pengaturan tombol intensitasnya ya. Jadi untuk menyalakan sampai bunyi tik ya, bisa di kanan di kiri kan. Di bawahnya ini untuk pemasangan kabelnya ya. Ada 6 output. Kemudian baliknya. Jadi bisa menggunakan baterai juga, cuma kita harus sedia obeng dan baterai tipe C sebanyak 6 buah. Jadi perihal sumber tenaganya bisa dari baterai ya, otomatis baterai muatan kelistrikannya DC, atau dari adaptor kita colokkan di stop kontak. Otomatis kalau stop kontak harus polaritasnya dia AC. Jadi sumber tenaganya itu bisa AC bisa DC. Tapi alat ini menghasilkan polaritas kelistrikan AC. Jadi harus dibedakan antara sumber tenaganya dengan alat ini menghasilkan kelistrikan apa. Ya. Ini tombol on off-nya, ini colokan untuk dipasangkan ke adaptor. Jadi sangat ringkas sekali, bentuknya juga sangat terlihat modern ya. Oke, selanjutnya kita buka kelengkapan boxnya. Jadi ini sangat penting sekali, kita kalau mau beli itu usahakan kelengkapannya harus lengkap mungkin. Yang pertama itu harus dapat tense pad-nya. Tense pad ini berjumlah 6 pasang ya, jadi harus kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6 tense pad, otomatis harus ada 6 kabel juga. Kita cek apakah dapat 6 kabel. Oke. Jadi seperti ini bungkus kabelnya ya, terpisah 3, 3 ya. Tujuannya dibedakan warnanya supaya kita tidak bingung. Kita misal pasangkan abu-abu yang di channel nomor 1 ya kan, kalau semuanya abu-abu kita pasangkan ke pasien nanti akan bingung ini mengatur kabel yang mana. Jadi memang dibedakan untuk mempermudah penggunaan saat kita menerapi pasien. Kabel 3 otomatis klip penjepitnya juga harus ada 6 ya. Jadi kabel 6, klipnya juga 6 ya. Dan ini perbedaan warna tidak relevan ya terhadap polaritasnya negatif positifnya karena alat kita AC. Jadi tujuannya dibedakan supaya tidak bingung klip ini menjepit jarum mana, klip ini menjepit jarum mana. Jadi usahakan dalam satu kabel itu warnanya berbeda ya. Jadi kalau sama semua pun itu tidak apa-apa, cuma biar tidak bingung harus dibedakan antara klip satu dengan pasangannya. Kemudian ada adaptor. Adaptor ini nanti dicolokkan ke stop kontak untuk pengganti baterai tipe C yang jumlahnya 6 buah. Oke. Baik, selanjutnya bagaimana cara memasang kabel-kabelnya ya. Jadi saya kasih contoh satu kabel ya, kita buka pengikatnya. Ya, jadi terlihat ada 2 ujung. Yang ujung yang tangan kiri saya ini saya tancapkan di alatnya. Kemudian ujung yang di tangan kanan saya ini warna putih dan merah ini untuk dipasangkan ke 6
entah klip ya, atau ke TENS. Jadi bisa kita gunakan simulasinya dengan menggunakan jarum akupuntur maupun dengan pad ini langsung, jadi tanpa media apapun, jadi langsung ditempelkan ke kulit pasien. Kita akan coba pasangkan yang menggunakan klipnya dulu. Oke. Jadi kalau saya pribadi, saya bedakan ya, entah yang merah ini mau yang di merah ini maupun yang di putih itu tidak relevan sama sekali dan tidak menimbulkan masalah apa-apa, karena polaritasnya AC maksudnya kan alternating current, jadi arus positif negatif itu selalu berubah-ubah. Jadi yang positif itu ya di sini, yang negatif juga di sini, yang putih juga bisa negatif, bisa juga positif. Jadi bebas masangnya. Usahakan masangnya sampai ke ujung ya, harus notok. Kalau nggak gitu nanti nggak mau jalan listriknya karena kita kurang kenceng masangnya. Selanjutnya yang warna putih biasanya saya pasangkan di kabel klip yang warna kuning. Ya. Ingat ya, ini harus sampai notok ke ujung. Oke. Seperti ini. Kita pasangkan ujungnya ke, terserah kita mau pilih output yang mana ya, nomor 1 misalkan. Dan ini nancapkannya juga harus secara kuat ya, jangan cuma dipasang gini aja, dia nggak akan mau jalan. Jadi ada arah panahnya ya kan, kelihatan arah panah ini yang atas, kita tancapkan, kita dorong yang kuat sampai benar-benar masuk ya. Jadi harus benar-benar masuk supaya nanti bisa teraliri listrik. Oke. Kabel yang ini untuk klip ya kan, bisa juga kita pasangkan dengan TENS pad. Cara memasangnya juga sama. Jadi apa keunggulannya TENS pad? Jadi kalau misalkan teman-teman maupun ada pasien yang takut jarum, kita bisa mengaplikasikan elektroakupuntur tapi menggunakan TENS pad ini ya. Jadi ini bebas masangnya di mana. Jadi warna itu sebenarnya untuk pembeda aja, nggak ada hubungannya sama polaritas positif maupun negatif. Jadi ini masangnya juga harus sampai ujung. Oke, satunya ya. Oke, seperti ini. Ya, jadi bisa TENS pad, bisa juga pakai kabel. Tergantung pasiennya, kita mau simulasi dengan jarum akupuntur atau tanpa jarum akupuntur. Itu perbedaannya. Kemudian lanjut mengenai penggunaan alat elektrosimulator Wattway STC3 ini ya. Jadi harus kita kasih ke colokannya dulu atau kita pasangkan baterai belakang, masukkan, kita nyalakan, dia akan berbunyi. Oke, dia langsung nyala, mati, kita nyalakan. Oke. Jadi sangat ringkas sekali karena layarnya display, semuanya digital ya, bukan analog. Jadi kalau kita lihat di alat ini sebenarnya kalau sesuai dengan buku manualnya, alat ini frekuensinya bisa dari 1 hingga 100 Hz ya. Jadi sesuai, mau kita 70 Hz, 60 Hz itu sesuai dengan layar digitalnya. Ya, kemudian elektrosimulator ini mempunyai 3 jenis gelombang. Yang pertama continuous, kemudian ada intermittent, kemudian ada density sparse atau dense sparse. Ya, itu bisa kita pilih menggunakan tombol ini ya, kita geser ke kanan kiri. Kemudian kalau kita mau pilih ke settingan frekuensi, timer atau balik ke mode lagi, kita tinggal tekan tombol ini ya. Frekuensi, timer mau berapa menit, maksimalnya berarti 60 menit atau 1 jam. Oke, kemudian misalkan kita mau menggunakan jenis gelombang continuous dengan frekuensi katakanlah 9 Hz untuk resonansi jaringan mesoder selama misalkan 10 menit ya kan. Oke, setelah sudah kita set, kita pasangkan kabelnya ya, nomor 1 misalkan, kita tentukan mau pakai jarum atau kita pakai TENS pad. Kalau kita mau menjalankan terapinya, kita tinggal putar intensitasnya ini sampai berbunyi. Oke, ketika ada bunyi cetik, otomatis stimulasi itu berjalan ya, kelihatan dari displaynya ini. Jadi tombol intensitasnya ini disesuaikan dengan channelnya. Kalau kabel saya taruh di channel nomor 1, otomatis untuk membesarkan intensitasnya hanya di putaran yang nomor 1 ini ya, harus pelan-pelan membesarkannya, jangan terlalu cepat. Intensitas ini maksudnya seberapa kuat rangsangan elektrik itu dirasakan oleh pasien ya, kedutannya ya atau getarannya itu seberapa kuat, dan usahakan kita menaikkan secara perlahan-lahan supaya tidak mengkagetkan pasien.
Oke. Jadi continuous dia ketukannya itu seirama ya. Jadi dari 10 menit awal sampai nanti akhir itu selalu sama ketukannya. Tapi kalau yang intermittent bedanya apa? Kalau intermittent ini menggunakan satu jenis kecepatan denyut. Kita misalkan mau bebas ya, mau 4 Hz, mau 20 Hz. Bedanya dengan continuous dia ada jedanya. Jeda diamnya. Kalau secara buku manual intervalnya 5 detik. Jadi katakanlah 5 detik. Yang pertama itu dia menghasilkan 20 Hz, 5 detik selanjutnya dia diam. 0 Hz, tidak terjadi simulasi elektrik. Kemudian 5 detik selanjutnya 20 Hz lagi, 5 detik selanjutnya dia 0 Hz. Jadi itu perbedaan antara intermittent dengan continuous. Selanjutnya yang terakhir ada dense disperse. Jadi dense disperse ini menggunakan dua jenis kecepatan denyut dalam satu periode. Jadi ada kecepatan denyut dense dan ada kecepatan denyut disperse. Simpelnya ada frekuensi yang lebih tinggi dan frekuensi lebih rendah. Harusnya dalam display ini tercantum dua, ya kan? Dua jenis frekuensi. Tetapi di alat ini hanya tercantum satu saja. Dan nanti kita akan bahas maksudnya seperti apa ketika kita menggunakan dense disperse. Apakah ketika kita menggunakan 20 Hz ini terjadi pasangannya itu berapa Hz? Ya. Jadi misalkan di sini 100 Hz. Katakanlah 100 Hz ini frekuensi yang tinggi. Frekuensi rendahnya itu berapa Hz? Itu harus kita lihat dari kedutan yang terjadi. Ya. Atau ketukan yang dirasakan pasien itu berapa kali per 1 detik. Kita selalu melihatnya per 1 detik. Ya, nanti kita akan bahas secara detail ya, masalah penggunaannya seperti apa. Dan penggunaan dense disperse ini kan ada dua frekuensi atau kecepatan denyut dalam satu periode. Sebenarnya kita juga bisa gunakan jenis gelombang yang continuous menggunakan 3 atau 2 dari jenis frekuensinya. Misalkan kita mau menggunakan frekuensi 100 Hz, kemudian 10 Hz dan 2 Hz. Otomatis yang 100 Hz ini kita set misalkan di 30 menit ya, kita jalankan. Oke. Kita jalankan, nanti setelah sudah berjalan selama 10 menit, otomatis timer menunjukkan di angka 20 menit, kita langsung turunkan frekuensinya ya. Jadi bisa diganti di saat kita sedang menjalankan terapi elektroakupuntur dengan alat ini. Kita turunkan ke 10 Hz misalkan ya. Oke, kemudian biasanya kalau dari frekuensi yang lebih tinggi, kita rendahkan itu intensitasnya juga bakalan lebih tidak terasa. Jadi kita harus tinggikan lagi. Sampai terasa, kemudian kita biarkan lagi ya sampai 10 menit, otomatis timernya menunjukkan di angka 10. Kita turunkan lagi ke 2 Hz. Oke, kita tambahin sedikit, kita tanyakan ke pasien ya. Jadi kalau intensitas ini benar-benar subjektif, harus sesuai dengan apa yang dirasakan sama pasien. Sudah terasa atau belum, harus kita tanyakan secara subjektif. Oke, sampai timernya habis. Nanti dia akan berbunyi ya kan, baru kita matikan semua. Oke. Jadi seperti itu penggunaannya ya. Jadi kalau tanpa timer pun bisa, jadi lebih dari 1 jam kita gunakan yang gambarnya garis 2 ini ya. Oke, jadi itu misalkan kita menggunakan dua jenis frekuensi, misalkan 2 Hz dan 100 Hz ya, usahakan itu yang lebih tinggi dulu kalau saya. Kalau yang rendah dulu ya kan, kita jalankan ya kan, pasien sudah merasakan kedutan. Kalau mau merubah ke 100 Hz, usahakan jangan langsung dirubah, karena intensitasnya bakal terasa lebih kencang. Jadi biasanya saya kurangi dulu, baru saya rubah ke 100 Hz. Ya. Oke, baru intensitasnya saya atur ulang. Jadi supaya tidak mengagetkan bagi pasien. Oke, jadi juga ada satu fitur lagi untuk mereset ya. Kalau ini kan misalkan dari 100 Hz, kita matikan. Kita nyalakan lagi, dia akan tetap di posisi yang sebelumnya. Kita misalkan dari 100 Hz ini mau menggunakan 2 Hz, jadi nggak perlu banyak memutar-mutar ya. Jadi kita perlu menekan putaran ini selama 3 detik, kita tekan ya. Dia akan bunyi dan mereset kembali ke mode continuous, frekuensi 2 Hz dan timernya 30 menit. Oke, jadi kita akan lanjutkan mengenai aplikasinya menggunakan tenspad ya, tempelan ini, atau menggunakan klip dan menggunakan jarum. Kita akan membahas yang tenspad dulu ya. Jadi alat kita ini lebar denyutnya itu 200 microsecond. Jadi kalau menurut penelitian sekitar 200 sampai 260 microsecond ini sangat bagus untuk keluhan muskuloskeletal, untuk nyeri otot dan gangguan gerakan luas gerak sendi ya. Jadi kalau pakai tenspad ini biasanya kita cek permukaannya. Kalau terlalu kering seperti ini kan kering ya. Jadi lebih baik dibasahi sedikit atau kita disinfek dengan kapas alkohol. Jadi permukaan yang basah itu akan mempermudah intensitas ya, besaran ampere yang diantarkan dari alat ini masuk ke tubuh itu jadi
resistensinya jauh lebih rendah daripada kulitnya kering. Tapi jangan khawatir, karena ini bentuknya seperti gel ya, jadi sudah basah dari bawaannya. Oke. Masalah penempatannya bebas. Biasanya kan kalau pasien stroke misalkan dia otot fleksornya terlalu kaku, otomatis kita perlu stimulasi ekstensornya. Ya, fungsi ekstensor itu dominan dari saraf radialis. Jadi di titik LI4 itu ada superficial radialis. Kalau yang di LI10 itu ada saraf radialis yang profundus atau deep radialis. Kita coba tempelkan. Penempatannya bebas, jadi nggak usah takut salah-salah dikit, nggak akan terjadi masalah yang serius. Racun dari lipat siku yang sisi luar. Oke, jadi sangat ringkas. Kita nyalakan, kita misalkan pakai continuous ya, 2 Hz selama 30 menit. Kita nyalakan yang sesuai dengan warna kabelnya, coklat. Oke. Nyalakan sampai di area tangan ini teraba atau terasa ada ketukan, 2 kali ketukan selama 1 detik. Ya, terlihat semakin kencang ya. Jadi yang ini dan yang ini otomatis kenapa kok tidak berkontraksi semua? Karena antara kedua titik ini resistensinya lebih rendah yang LI4. Coba kita balik ya. Kita balik. Kita nyalakan lagi. Jadi tetap yang bergerak di LI4-nya. Jadi antara penempatan, ya misalkan klip satu dengan satunya harus distal proksimal itu tidak relevan sama sekali. Ya, tidak perlu yang klip hitam yang merah itu distal atau proksimal karena polaritasnya AC dan tidak mempengaruhi dia lebih getar yang mana dulu. Jadi kalau yang terasa getarannya duluan, otomatis itu resistensinya jauh lebih rendah daripada pasangannya. Tapi kalau kita besarkan lagi, otomatis juga ada kontraksi di sini, tapi konsekuensinya ini jadi lebih terasa sakit atau kurang nyaman. Jadi harus kita sesuaikan dengan pasiennya, apakah cukup nyaman dengan getaran yang lebih tinggi, atau kita tanyakan ambang batas nyerinya di batas yang seberapa. Yang penting nyaman bagi pasien. Oke. Kalau frekuensi yang lebih tinggi, otomatis getarannya jauh lebih cepat ya, 10 Hz. Oke. Kemudian kita coba menggunakan jarum. Lalu kita disinfek dulu menggunakan kapas alkohol di area yang mau kita tusuk ya. Misalkan di LI10 misalkan. Dan LI4. Kita gunakan klip ya. Jadi ini penempatannya sangat-sangat bebas, boleh di mana aja, boleh gini, boleh dibalik ya. Nanti kita akan coba keduanya. Kita pasangkan di sini. Dan usahakan masangnya itu jangan di atas ini. Nanti dia akan lebih besar bebannya. Jadi kita tempelkan di bawah dekat dengan kulit supaya tidak jatuh saat menjalani terapi. Kita nyalakan intensitasnya. Oke. Terlihat ada getaran ya yang di LI4. Coba kita balik. Apakah yang klip kuning ini yang menghasilkan getaran atau seperti konsep yang saya jelaskan tadi? Kita balik. Jadi sangat aman, tidak perlu bingung proksimal distalnya di mana. Nyalakan lagi. Oke, tetap yang bergerak duluan yang LI4 dan coba kita besarkan lagi. Terlalu kencang? Enggak. Cukup. Oke. Jadi di sini juga mulai ada kontraksi. Cuma lebih terasa yang di LI4 karena resistensinya lebih rendah, juga jenis gelombangnya dia asimetris. Asymmetrical biphasic ya kan? Dia AC tapi asimetris antara polaritas negatif dan positifnya. Asimetrisnya di mana? Jadi intensitas antara yang kutub positif dan negatif itu tidak seimbang. Jadi maka wajar ketika kita menemukan fenomena klip yang satu itu berdenyut, yang satu diem, dan itu tidak masalah. Oke, selanjutnya kita coba menggunakan jenis gelombang yang intermittent, ya, intermittent dengan 2 Hz. Kita coba jalankan. Kalau continuous tadi dia seirama sampai habisnya waktu durasi terapi. Coba kita yang intermittent dengan 2 Hz. Oke, kelihatan ketutannya. Kemudian ada jedanya, ada diemnya. Ya, kalau secara konsep, jadi untuk mengurangi resistensi yang ditimbulkan oleh tubuh pasien. Dan bergerak. Kemudian ada jeda diemnya. Jadi perbedaan yang intermittent ya,
dengan yang continuous itu dia ada jedanya. Jika intermittent, kalau continuous dia terjadi terus menerus. Kemudian kita coba yang dance disperse ya. Dance disperse ini sangat kompleks, cuma rekomendasi saya biasanya kalau di jurnal penelitian itu banyak sekali diteliti menggunakan jenis gelombang dance disperse dengan frekuensi 2 dan 100 Hz. Jadi biasanya di display ini saya kasih di frekuensi 100. Nanti yang frekuensi rendahnya itu dia mengikuti, entah di 2 Hz, di 5 Hz, atau di 10 Hz. Kita coba lihat dari banyaknya kontraksinya. Jadi kita mulai ya. Kalau mulai kerasa denyutan nanti bilang ya. Oke. Sudah mulai terasa? Terasa yang 100 Hz? Atau ketukan biasa? Sudah terasa 100 Hz. Oke. Ketukan frekuensi yang lebih rendah seperti apa? Coba mungkin bisa diketukan seperti ini. Coba. Kerasanya seperti apa? Tuk, tuk, tuk. Sudah berkurang ini. Saya tambahin lagi. Oke, tambah lagi. Nah, ini rasanya seperti ini. Ini makin cepat. Oke. Terus yang lebih rendahnya seperti apa? Coba direndahkan. Wah, ini makin cepat ini, Pak. Oke, cepat. Nah, ini baru Tuk, tuk, nah, tuk, ada tuk, dentuman. tuk, tuk, seperti ini. Nah, Sekitar mungkin 3 atau 4 Hz lah. Ya. Berarti dengan frekuensi 100 Hz yang di display ini, dia menghasilkan sekitar yang rendahnya kemungkinan 3 atau 4 Hz. Ya, jadi tidak begitu ditampilkan di sini ya. Kemudian misal kita coba ganti ke 10 Hz. Dia menghasilkan 10 dan berapa Hz pertanyaannya. Jadi kita harus tanyakan ke pasien atau lihat kontraksinya terjadi berapa kali kontraksi atau ketutan per 1 detik. Ini sudah terasa ketukannya? sudah terasa? Oke. Tuk, tuk. Nah ini 2 Hz, ya kan? Terlihat 2 Hz, ini 10 Hz. Berarti dengan apa yang tertulis di sini ya, 10 Hz, jenis gelombang dance disperse ini menghasilkan 2 dan 10 Hz. Jadi apa yang di display ini menunjukkan frekuensi yang lebih tinggi. Tapi bagaimana jika 2 Hz? Kita coba ya. 2 Hz. Oke, kelihatan ketutannya. Pasangannya dengan 1 Hz ternyata. Jika 2 Hz, di settingan dance disperse, pasangan yang lebih rendah 1 Hz. Nah, kelihatan ya, 1 Hz. Tuh. Nah, ini 2 Hz lagi. Coba kita setting ke 1 Hz. Dia menghasilkan berapa Hz? Menghasilkan lebih tinggi lagi. Jadi, mungkin agak rancunya di sana ya. Jadi kalau saya pribadi untuk masalah muskuloskeletal bisa kita gunakan 10 Hz. Di sini otomatis pasangannya 2 Hz. Jadi 2 Hz untuk regenerasi jaringan, untuk anti nyeri, anti inflamasi. Yang 10 Hz itu pembulatan dari frekuensi resonansi mesoderm 9,1 Hz supaya bisa guiding ke jaringan otot, ya, jaringan tulang maupun tendon kita. Oke. Oke, selanjutnya biasanya teman-teman banyak bingung ketika dinyalakan alatnya itu dia berbunyi, ya kan? Ini apa yang bermasalah? Biasanya kalau dari posisi mati, kita nyalakan dia berbunyi dan display menunjukkan seperti ini. Ini bukan rusak ya teman-teman, jadi biasanya intensitasnya ini masih ada yang nyala. Jadi usahakan setelah terapi selesai, intensitas ini harus kita nolkan semua. Oke, ya. Jadi kalau intensitasnya masih nyala, misalkan kita nyalakan ya ini ya. Kita nyalakan, terus kita matikan, kita nyalakan lagi, dia akan bunyi. Jadi untuk keamanan dari alat ini supaya tidak langsung mengeluarkan stimulasi elektrik yang dirasakan pasien. Jadi semua harus di-set ke angka 0 dulu. Oke. Jadi seperti itu penjelasan singkat mengenai alat Wato SDZ 3 yang digital. Semoga